Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu Pustika Ayuning Puri SE MSIM selaku dosen pengajar kami di mata kuliah Manajemen Investasi. Sehubungan dengan ujian akhir semester, pada kesempatan kali ini saya Dodi Setiawan, mahasiswa kelas MJ702 dengan NIM 2502012102083 akan mempresentasikan jawaban soal kasus analisis saham dan obligasi. Fokus utama analisis kali ini mencakup 3 hal penting, yaitu penilaian nilai intrinsik saham, perhitungan harga wajar obligasi, dan evaluasi kinerja portofolio. Pertama, mari kita bahas mengenai analisis nilai intrinsik saham. Nah, untuk menentukan apakah harga saham sebuah perusahaan, dalam hal ini PT Maju Bersama, masuk akal atau tidak, kita menggunakan metode Gordon Growth Model. Rumusnya adalah P0 sama dengan D1 dibagi R kurang G, di mana kita membagi proyeksi dividen tahun depan dengan selisih antara tingkat pengembalian yang diharapkan dan tingkat pertumbuhan dividennya. Berikut adalah data yang digunakan untuk perhitungan rumus tadi. Dividen saat ini atau D0 sebesar Rp2.000. Tingkat pertumbuhan dividen atau G diasumsikan stabil di angka 10%. Sedangkan tingkat pengembalian yang disyaratkan atau R oleh investor adalah 15%. Langkah pertama, kita cari dulu nilai dividen tahun depan atau D1. Dengan pertumbuhan 10%, maka didapat hasil Rp2.200. Setelah itu, kita masukkan ke dalam rumus utama dengan membagi Rp2.200 dengan selisih rate 5%. Maka ditemukan bahwa nilai intrinsik atau P0 dari saham ini sebenarnya adalah Rp44.000. Sekarang kita bandingkan dengan realita di pasar. Jika saat ini harga pasar saham tersebut adalah Rp45.000, sementara hitungan fundamental kita hanya menunjukkan pada angka Rp44.000, maka status saham saat ini adalah terlalu mahal. Maka rekomendasi saya yaitu dijual atau jangan beli, karena harga di pasar sudah melebihi nilai fundamentalnya. Beralih ke instrumen kedua, yaitu penilaian obligasi. Nah, prinsipnya sederhana. Kita ingin menghitung harga wajar sebuah obligasi dengan menjumlahkan nilai sekarang dari semua kupon yang akan kita terima serta nilai nominal saat jatuh tempo nanti. Data yang kita miliki adalah nilai nominal sebesar Rp10 juta, kupon 12% per tahun dengan jangka waktu 5 tahun. Bunga pasar saat ini berada di angka 10%. Berdasarkan hasil perhitungan, total nilai sekarang dari bunga dan nilai nominal menghasilkan angka Rp10.757.960. Artinya, secara matematis, obligasi ini sangat layak dihargai di atas Rp10,7 juta. Mengapa harganya bisa lebih tinggi dari nilai nominalnya? Jawabannya karena tingkat kupon sebesar 12% lebih besar dari bunga pasar yang sebesar 10%. Nah, kondisi ini disebut sebagai harga premium. Nah, investor rela membayar lebih mahal karena obligasi ini memberikan imbal hasil bunga yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata pasar lainnya. Terkait evaluasi kinerja portofolio A, kita akan menggunakan dua alat ukur utama. Yang pertama itu indeks Sharpe untuk melihat kelebihan imbal hasil dibanding risiko totalnya, serta indeks Jensen untuk melihat apakah portofolio ini mampu mengalahkan ekspektasi pasar. Berdasarkan data yang ada, untuk indeks Sharpe berada di angka 0,6. Nah, ini artinya untuk setiap satu unit risiko yang diambil, portofolio ini mampu memberikan imbal hasil 0,6 unit. Kinerjanya cukup positif. Nah, untuk indeks Jensen tercatat sebesar plus 2,4%. Nah, karena nilainya lebih besar dari 0,
ini adalah kabar baik. Portofolio ini terbukti berkinerja sangat baik karena memberikan keuntungan 2,4%, lebih tinggi dari yang diperkirakan berdasarkan profil risikonya. Demikian analisis yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya, sangat penting bagi kita sebagai investor untuk selalu membandingkan nilai intrinsik dengan harga pasar agar tidak salah langkah dalam mengambil keputusan. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.